Ini namanya hidayah, 4 ini. Ini namanya apa? Hidayah. Baik, ini saya bagi menjadi berapa enaknya ya? Ini kan masih ada lanjutannya ya? Nanti dulu yang ini. Kita fokus ke bagian pertama dulu. Ihdina itu artinya apa? Meminta hidayah. Kita tulis dulu, hidayah. Al-hidayatu. Ini kelihatan kayak ibu-ibu ya? Hidayah itu berdasarkan yang ditulis di kitab-kitab tafsir itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada at-taufiq, terus kemudian yang kedua al-irsyad, ada at-taufiq, al-irsyad, terus ilham, ada yang terakhir itu ad-dilalah. Ad-dilalah. Satu-satu ya. Dari taufik. Taufik itu adalah meminta arahan, artinya mudahnya seperti ini. Kehendak Allah sesuai dengan keinginan kita. Bisa dipahami nggih? Kehendak Allah, kita punya keinginan nih. Nah, kehendak Allah itu sama seperti keinginan kita. Nah, itu kita meminta apa namanya? Taufik. Bisa dipahami nggih? Kita meminta taufik artinya Allah punya kehendak, kita punya kemauan. Nah, kemauan kita sama kehendak Allah itu sama. Itu namanya nikmat apa? Taufik. Hidayah apa namanya? Taufik. Berarti taufik ini antara kemauan kita dan kehendak Allah. Itu selaras. Kalau irsyad itu adalah diberikan hidayah kecerdasan, kemampuan pikiran, kecerdasan dan kecerdikan. Kecerdikan. Ini tulisan saya kebaca nggak? Baca nggak? Kalau ilham itu adalah arahan. Kita meminta Allah ilham. Kita meminta ilham itu artinya meminta arahan, meminta petunjuk jalan. Itu ilham. Pernah ada yang mimpi, mungkin mimpinya seperti ini, seperti itu. Nah, itu kadang-kadang itu disebut ilham. Itu petunjuk, arahan. Jadi ini arahan. Kalau dilalah itu adalah ketika kita diberikan sama Allah itu kemampuan untuk mengetahui tanda-tanda kalau ini baik atau itu buruk. Nah, itu namanya dilalah. Bukan delalah loh nih. Delalah kan Jawa nih. Delalah bukan delalah. Ad-dilalah bukan delalah ya. Dilalah itu artinya apa? Kemampuan tak persingkat. Tanda-tanda baik dan buruk. Nah, ini namanya hidayah, 4 ini. Ini namanya apa? Hidayah. Jadi hidayah itu bisa berupa ketika kita punya kemauan, terus qadarullah, kehendak Allah sama kehendak Allah sama kemauan kita itu selaras. Nah, itu juga hidayah. Hidayah namanya hidayah taufik. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah. Nah, ngoten kan? Taufik dan hidayah. Nah, ini termasuk taufik itu termasuk hidayah. Kemudian irsyad
Kalau irsyad itu hidayah Allah melalui kecerdasan, melalui kemampuan pikiran, melalui kecerdikan. Itu namanya hidayah irsyad. Kemudian ada hidayah berupa ilham, dikasih arahan, oh ini tuh seperti ini, seperti itu. Nah itu namanya apa? Ilham. Hidayah yang berupa ilham. Nah yang terakhir, dilalah adalah ketika kita diberikan hidayah sama Allah sehingga kita itu bisa mengetahui ini baik, itu buruk. Bisa membedakan tanda-tanda yang baik dan tanda-tanda yang buruk. Berarti itu apa? Hidayah. Langsung nyambung Mas Omar. Itu namanya apa? Hidayah. Kadang-kadang ketika kita berkomunikasi dengan orang atau berinteraksi dengan orang, terus kita misalnya mempunyai kerjasama sesuatu nggak? Terus diberikan Allah itu petunjuk, tanda-tanda, hidayah. Oh ini tuh orangnya sebetulnya tuh buruk loh. Ini tuh sebetulnya baik loh. Allah ngasih tanda-tanda tuh. Nah itu berarti Allah memberikan apa? Hidayah. Ya, hidayah tadi terbagi menjadi 4. Sampai sini kita putus dulu hidayahnya ya. Nanti kita lanjut lagi. Terus ada as-sirat al-mustaqim. Ini pembahasannya panjang nih sebetulnya nih. Tapi yang saya tulis di sini apa ya? Papan tulisnya kecil soalnya dibatasi. Dalam Al-Qur'an itu redaksi jalan, ini kalau di terjemahannya apa ini? Jalan. Ini kalau di terjemahannya apa? Niki mustaqim, lurus. Nah, berarti tunjukkanlah atau berikanlah hidayah kepada kami ya Allah berupa jalan yang lurus. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an itu yang menunjukkan kata jalan itu enggak cuman sirat saja, enggak cuman sirat. Ada juga sabilun. Nah, sabil itu artinya apa? Sabilun. Ini siratun. Sabil itu artinya juga jalan. Berarti kalau sabilut taubah berarti jalan pertaubatan. Bentar nggih. Pernah mendengar kata subulus salam? Subulus salam itu apa? Nggih, nama kitab. Artinya subul itu jamaknya dari sabil. Jamaknya sabil itu subul. Subulun itu jamaknya dari sabil, artinya juga jalan. Berarti kalau subulus salam itu jalan-jalan keselamatan. Nah ini beda Pak Bu, antara sirat sama subul itu beda, meskipun sama-sama jalan. Ini jalan, ini juga jalan. Tapi kalau pengen dipermudah untuk memahaminya, ibarat sirat itu jalan tol, kalau sabil itu jalan biasa. Itu untuk mudah memahaminya. Jadi sirat itu cuma satu, tapi subul itu berarti banyak. Ini ada jalan, ada jalan, ada jalan, ada jalan. Ya, jalan tolnya cuma satu. Itu namanya apa? Sirat. Nah, sabil itu yang jalan ini. Itu namanya sabil. Bisa dimengerti ya? Jadi perbedaan antara sirat dan sabil itu ini. Kalau sirat itu jalan besar, mungkin kalau kita biar mudah itu mengatakan jalan tol gitu ya. Tapi kalau sabil itu bisa jalan-jalan biasa, jalan-jalan biasa. Nah, kenapa di sini itu yang dipakai redaksi sirat bukan sabil? Karena jalan keselamatan kita menuju surga itu cuman satu. Tapi satu itu jalan tol. Jadi ketika coba ibarat jalan tol ya, kalau kita masuk jalan tol itu bisa keluar apa enggak? Maksudnya putar balik bisa enggak? Enggak bisa. Sekali masuk tol ya udah harus sampai gerbang ujung, harus sampai pintu keluar gitu betul. Enggak bisa putar balik di tengah, itu enggak bisa. Sama seperti itu. Kita mengharapkan jalan yang lurus kepada Allah itu jalan yang tidak akan tersesat. Ibarat jalan tol, kita sampai ketemu ujungnya. Beda sama jalan biasa. Kalau jalan biasa kan kita bisa putar balik. Nggih mboten? Berhenti di jalan boleh nggak? Boleh. Kalau jalan tol berhenti di jalan? Nggak boleh.
Nah, kita berharap sama Allah itu untuk dimasukkan ke jalan yang itu. Jalan yang kita itu ketika masuk nggak bisa keluar lagi. Tapi jalan ini tuh bener, sehingga kita tuh tetap ada kebenaran. Karena jalannya itu bener, berarti kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Gitu. Nah, makanya di situ pakai kata sirot, bukan sabil. Kalau pakai kata sabil berarti orang sekali masuk itu akan mudah keluar. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, kan ngoten nggih. Tapi kalau sirot kita mintanya baik terus, sampai ujung kita mintanya baik. Dan ini lurus. Itu nggih. Di Al-Qur'an ini perhatikan nih, di sini ada alif lam. Di sini ada alif lam. Seperti yang sering kita bahas, bahasa Arab itu ada alif lamnya aja udah berpengaruh artinya. Dulu pernah tak kasih pernah tak kasih sampel lampu. Kalau misbahun tanpa alif lam berarti lampu apa aja. Lampunya tuh nggak jelas. Tapi kalau al-misbahu ada alif lamnya berarti lampunya jelas. Di dalam Al-Qur'an redaksi as-sirat al-mustaqim itu ada yang tidak menggunakan alif lam, ada yang tanpa alif lam. Berarti kalau tanpa alif lam kan gini. Sirat mustaqim. Ngoten nggih. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ada alif lamnya mboten? Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ada alif lamnya mboten? Enggak ada. Di sini ada ilahnya juga. Ilah. Di sini ada ilahnya enggak? Tidak ada ilah. Nggih betul. Wah, enggak cukup ini. Ada. Bentar nih saya ilah sama li. Kalau yang di sini kan nggak ada. Sebetulnya kalimat hidayah itu dalam redaksi bahasa Arab, kalimat hidayah itu bukan harus sih, tapi kebanyakan ada ilahnya atau ada linya. Ada ilahnya atau ada linya. Seperti yang ini contohnya, ayat ini, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Oke, saya langsung kasih maknanya kan. Li itu artinya diberikan arahan. Spesifik tapi. Kalau ila itu petunjuk jalan. Biasanya redaksi ini dalam Al-Quran itu berarti petunjuk jalan kepada jalan yang lurus. Tapi ini biasanya kalau di Al-Quran itu tidak redaksi doa, bukan yang redaksinya doa. Nah, uniknya di Al-Fatihah itu ada alif lamnya. Dan kalau ada alif lamnya itu redaksinya cuman ketika doa. Artinya kalau ada alif lamnya berarti sudah sangat jelas. Sirat mustaqimnya itu sudah jelas. Ya yang jelas itu yang kayak apa? Ya sesuai syariat tadi. Surga. Bisa dipahami nggih? Itu jelas pakai alif lam. Kenapa di sini tidak ada ilahnya? Langsung siratal mustaqim. Karena kalau tidak ada ilahnya, tidak ada linya, berarti maknanya itu bisa mencangkup dua ini. Misalnya di sini ihdina ila siratil mustaqim, berarti maknanya cuman petunjuk jalan. Kalau di sini ihdina li siratil mustaqim, berarti maknanya cuman arahan. Tapi di sini tidak ada ilahnya atau tidak ada linya. Berarti maknanya mengandung dua makna niki. Bisa dipahami nggih? Secara mudahnya bisa dipahami nggih? Artinya ketika dalam Al-Quran itu redaksinya seperti ihdinas siratal mustaqim, tidak ada ilahnya, tidak ada linya, berarti maknanya bisa lebih luas daripada sekedar ini.